Bagaimana sih caranya bikin iklan dengan kondisi serba minim banget? Peralatan mic nggak ada, kemudian juga laptop biasa-biasa saja. Hello world, welcome back to my YouTube channel Oites Double S. What's up? Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian lagi pada sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Saat ini saya lagi di rumah, lagi di kamar monokrom saya warna hitam dan putih. Dan lokasi saya sekarang berada di Pangandaran. Pangandaran tahu kan? Dekat bibir pantai, jadi dingin banget, kayak banyak salju. Res. Padahal gerah minta ampun. That's why saya cuma pakai kutangan doang. Maaf ya, ngevlognya pakai kutang doang. Seperti biasa video-videoku sebelumnya kan ada yang menampilkan bagaimana proses pembuatan iklan kalau di studio dan ketemu sama teman-teman yang ada di site. Berhubung saya work from home, jadi kerjanya nggak pakai seragam, kerjanya cuma pakai kancut. Kerjanya cuma pakai tank top doang. Bagaimana sih caranya bikin iklan dengan kondisi serba minim banget? Peralatan mic nggak ada, kemudian juga laptop biasa-biasa saja. Saya kasih tahu deh, yang paling penting kamu harus punya toolsnya. Nggak usah pakai mic yang super mahal seperti di studio, cukup menggunakan your smartphone. Karena kebanyakan handphone zaman now itu sudah difasilitasi dengan microphone. Ini handphone jadulku nih, yang udah retak, udah patah, sudah remuk, kayak perasaan dan hati ketika melihat dia bersama dia. Remuk. Tapi jangan khawatir, cukup tekan 2 kali, wis, handphone jadulku masih bisa digunakan, masih berfungsi. By the way, ini handphone Microsoft, saya lupa tipenya berapa. Yang kedua, kamu butuh yang namanya laptop. Yang namanya kerja work from home gak mungkin pakai handphone doang, pasti difasilitasi dengan laptop. Atau kalau nggak difasilitasi, ya bisa menggunakan laptop sendiri. Laptop yang terinstal dengan aplikasi Audition dari produknya Adobe, atau menggunakan Cool Edit Pro. Yang ketiga adalah materi skripnya. Berhubung talentnya sangat terbatas dan nggak expert, jadi kamu bisa menggunakan skrip monolog ataupun narasi yang bisa diisi oleh kamu sendiri. Guys, aku lupa banget kalau dalam pembuatan iklan, khususnya pas lagi rekaman, kita butuh suara atau suara gitu. Kita butuh yang namanya ruangan yang kedap suara. Mungkin di kamar kamu kedap suara, mungkin banyak lemari ataupun banyak baju-baju yang menggantung, itu cukup untuk mereduce noise biar lebih bulat gitu suaranya. Tapi berhubung kamar saya ini kosong melompong, nggak ada lukisan-lukisan, jadi tembok ya tembok gitu, hitam sama putih, cuma ada lemari besar. Jadi saya akan menggunakan lemari besar ini untuk dijadikan sebagai tempat perekaman suara. Oke guys, ini lemari 2 meter dan laptop sudah masuk dalam lemari. Handphonenya guys harus standby ya. Oke, kita langsung tekan tombolnya aja. Taruh di tempat yang emang aman. Anjir, ini bakal panas banget dalam lemari. Sumpah, bakal panas banget. Can you see, aku lagi di dalam lemari guys. Gelap banget ya guys. Namanya juga di dalam lemari, jadi ya beginilah. Oke, sudah rekam recordernya di handphone. Skrip sudah ada. Dan kita mulai rekaman. Jangan lupa guys, kalau emang ada bising-bising, pintunya agak sedikit ditutup. Mau jatuh dah. Oke, kita mulai tag yang pertama ya. Halo konco-konco yang ada di Wahana Hanuman Coal Mine Project. Corona. Bikin semua jadi tahu sendirilah ya jawabannya. Tapi yang paling penting kita harus proteksi diri. Apalagi kalau konco lagi demam, pasti ada paket komplitnya kayak batuk dan pilek. Bersin dikit parno, batuk dikit parno. Mau bersin atau batuk aja jadi mikir berkali-kali. Ya namanya nyik. Ya malah nyiksa diri kalau gitu. Buat konco yang lagi flu atau batuk, tahu kan APD yang harus dipakai apa? Yap, masker.
wajib pakai masker. Jadi mau batuk atau hacim-hacim pun nggak perlu ragu. Mau batuk ya batuk aja, mau bersin ya bersin aja. Kan lagi pakai masker, ya toh? Yang paling penting pas kamu buang masker. Yang paling penting pas mau buang maskernya wajib ngikutin peraturan. Yang paling penting pas mau buang maskernya wajib ngikutin peraturan. Jangan sembarangan. Ditaruh di atas meja. Ditaruh di atas meja kerja. Ditaruh di atas keyboard komputer. Di dalam LV. Di dalam bus. Gak banget. Nah, konco, berikut ini adalah cara membuang masker sekali pakai yang wajib diketahui. Panas. Yang pertama, lepaskan masker melalui bagian tali dari belakang kepala atau telinga. Step kedua, lepas masker sehingga kuman ataupun droplet ada di bagian dalam lipatan. Step ketiga, desinfeksi masker dengan desinfektan, klorin atau cairan pemutih. Yang keempat, rusak masker. Yang keempat, rusak masker dengan cara mengguntingnya. Yang kelima, segera buang masker ke dalam tempat sampah tertutup. Segera buang masker ke dalam tempat sampah tertutup. Ke dalam sampah. Yang kelima, segera buang masker ke dalam tempat sampah tertutup. Dan terakhir, step ke-6, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Aduh, terasa banyak banget ya langkahnya, Ted. Itu karena kita cuma dengerin doang. Itu karena kita juga jarang lakuin. Kalau etika buang masker sekali pakai sering dilakukan sejak dulu kala mah mudah. Kalau etika buang masker sekali pakai sering dilakukan sejak dulu kala mah mudah dan gak ngerasa ribet. Nah, mumpung sekarang masker kamu sepertinya harus dibuang, coba praktekin cara membuang masker sekali pakai tadi ya. Supaya kita bisa terus mengurangi penyebaran COVID-19 di lokasi kerja. Panas coy. Oke guys, tag vokal sudah kelar di dalam lemari. Tinggal kita melakukan proses editingnya. Halo konco-konco yang ada di Project Corona bikin semua jadi tahu sendirilah ya jawabannya. Tapi yang paling penting kita harus proteksi diri. Apalagi kalau konco lagi demam, pasti ada paket komplitnya kayak batuk dan pilek. Bersin dikit parno, batuk dikit parno. Mau bersin atau batuk aja jadi mikir berkali-kali. Ya, malah nyiksa diri kalau gitu. Buat konco yang lagi flu atau batuk, tahu kan APD yang harus dipakai apa? Yap, masker. Wajib pakai masker. Jadi mau batuk atau hacim-hacim pun gak perlu ragu. Mau batuk ya batuk aja. Mau bersin ya bersin aja. Kan lagi pakai masker, ya toh? Yang paling penting, pas mau buang maskernya, wajib mengikuti peraturan. Jangan sembarangan. Nah, berikut ini adalah cara membuang masker sekali pakai yang wajib diketahui. Yang pertama, lepaskan masker melalui bagian tali dari belakang kepala atau telinga. Step kedua, lepas masker sehingga kuman ataupun droplet ada di bagian dalam lipatan. Step ketiga, desinfeksi masker dengan desinfektan, klorin atau cairan pemutih. Yang keempat, rusak masker dengan cara mengguntingnya. Yang kelima, segera buang masker ke dalam tempat sampah tertutup. Dan terakhir, step ke-6, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Aduh, terasa banyak banget ya langkahnya, Ted. Itu karena kita cuma dengerin doang. Itu karena kita juga jarang lakuin. Kalau etika buang masker sekali pakai sering dilakukan sejak dulu kala mah mudah dan gak ngerasa ribet. Nah, mumpung sekarang masker kamu sepertinya harus dibuang, coba praktekin cara membuang masker sekali pakai tadi ya, supaya kita bisa terus mengurangi penyebaran COVID-19 di lokasi kerja.